Kadang kita nggak ngeh loh. Masuk ke masjid itu nggak nyadar, ya. Siga abus ka WC, tapi orang yang sudah mempersiapkan dirinya, melangkahkan kakinya yang kanan terlebih dahulu, berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap dari awal. Ya, jangan-jangan kita doanya nggak begitu. Masuk ke masjid doanya bismika Allahumma ahya wa bismika. Maka tong heran lamun keur pangajian sakoloba nundutanana sigana salah ngadoa dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdik wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Bapak Ibu, suara saya jelas kedengar enggak ya? Ke belakang kedengar? Alhamdulillah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini hampir di penghujung di bulan Jumadil Akhir, ya, tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan Rajab, kemudian bulan Syaban, ya. Habis Syaban masuk bulan Ramadan. Jadi persis kurang lebih 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirin semuanya, Bapak Ibu, ikhwatul iman rahimakumullah, Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah sampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sesepuh, ya, Masjid, lupa lagi siapa namanya, masjid apa namanya? Darul Hikmah. Sesepuh dari Masjid Darul Hikmah, pengurus DKM baru, saya dapat informasi nih. Alhamdulillah, para pengurus, para pemuda, ya, Masjid Darul Hikmah, jamaah Bapak Ibu sekalian, ya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, berikan semangat kepada kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mendapatkan petunjuknya, siapa yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ya, alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah. Dan orang-orang yang senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik. Insya Allah di malam hari ini kita mendengarkan hal-hal yang baik yang Allah ridhai. Karena telinga kita ini, ya, nanti suatu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kita as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, Allah juga berikan kepada kita hati. Tetapi Allah katakan dari yang Allah berikan itu semua, qalilan la'allakum tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur atas karunia itu. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf
ayat yang ke-179. Allah mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Kata Allah, sungguh neraka jahanam, neraka yang paling berat siksaannya, neraka yang paling dahsyat siksaannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang merasakan siksaan neraka yang paling ringan itu ketika kakinya menginjak api neraka, maka yang mendidih kepalanya. Itu paling ringan. Sementara neraka jahanam adalah neraka yang di dalamnya Allah berikan siksaan la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada azab yang lebih berat ya selain azab yang Allah berikan saat itu. Dan Allah sebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka jahanam itu yang akan mengisinya hanya dua jenis makhluk Allah. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Manusia yang seperti apa yang akan masuk neraka jahanam? Allah katakan di dalam ayat ini, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang Allah berikan penglihatan, mereka yang Allah berikan pendengaran, penglihatan, pendengarannya tidak digunakan untuk sesuatu yang menjadikan Allah ridha kepada mereka. Maka kata Allah, siapa yang tidak menggunakan penglihatannya, siapa yang tidak menggunakan pendengarannya, siapa yang tidak menggunakan hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu lebih hina daripada binatang ternak sekalipun. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai semasa hidupnya di dunia. Baru mereka jadar, kata Allah di dalam Al-Quran, ketika siksaan sudah ada di hadapannya. Kalau sedang hidup begini mereka berleha-leha, mereka lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat maksiat dan dosa, tetapi ketika sudah dihadapkan kepada mereka siksaan, baru mereka sadar dan mereka mengatakan kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Apa mereka katakan kepada Allah? Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, sekarang kami mendengar, sekarang kami melihat siksaanmu itu benar-benar nyata dan ada di hadapan kami ya Allah. Farji'na na'mal salihan. Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat. Inna muqinun. Sekarang kami yakin ya Allah, siksaan Engkau itu benar-benar ada. Jangan sampai kita menyesal pas ketika Allah hadapkan kepada kita siksaan. Menyesallah kita selama kita hidup di dunia. Karena penyesalan di saat kita hidup di dunia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nadamu taubah. Penyesalan itu termasuk bagian daripada tobatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, di malam ini bentuk syukur kita kepada Allah, kita menggunakan penglihatan kita, ya, kita menggunakan pendengaran kita, ya, untuk sesuatu yang Allah cintai. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu. Dan orang-orang yang senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik, termasuk di dalamnya mendengarkan nasihat, lalu kemudian berupaya untuk mengamalkan apa yang ia dengar, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Covid boleh saja menimpa kita, tetapi mengapa menggunakan penglihatan, pendengaran hati kita nggak boleh berhenti.
Sekalipun menurut beberapa informasi katanya akan muncul ya ledakan baru COVID varian Omicron. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terus-menerus berhenti. Ya, ada varian yang nggak bisa berhenti terus-menerus ada, yang masih bahaya kita waspadai. Variannya Pak, varian sinetron. Ya. Sinetron nggak pernah selesai terus-terusan, lebih berbahaya. Tontonan jadi tuntunan. Ya, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya pakaian kecintaan, Pak. Tapi Bapak Ibu ikhwatul iman nggak boleh ya menggambarkan tentang zat Allah, ya, memvisualisasikan tentang zat Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tafakkaru fi zatillah. Jangan sekali-kali kalian memikirkan tentang zatnya Allah. Ya, wa tafakkaru fi khalqillah. Tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Iya. Ya. Misalnya kalau ibu-ibu mikir Allah tuh laki-laki perempuan, gak usah dipikirin yang begitu. Ya. Allah punya pakaian enggak? Pakaian Allah kayak gimana? Gak usah dipikirin yang begitu. Zat yang begitu. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah punya pakaian kecintaan. Ya, Allah punya pakaian kecintaan. Biasanya kalau kita punya pakaian kecintaan, maka kira-kira pakaian yang kita cintai itu apa? Pakaian yang enak kita pakai, ya. Kemudian pakaian itu ya kalau dibeli lumayan harganya mahal, apalagi pakaiannya itu bermerek branded. Ya, saya baca berita Pak, artis pakai kaos Pak, kaos oblong, ya, itu harganya sampai 25 juta. Orang mah lebar banyak. Ya, tapi kenapa mereka mengenakan pakaian itu? Karena ketika memakai pakaian branded itu, ya, akan muncul rasa percaya diri. Ya. Saya yakinlah bapak-bapak mah nggak sampai harga sejuta pakaiannya. Ya. Ya. Tapi pakaian ini termasuk karunia dari Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya bani Adam, inna anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wahai Bani Adam, telah aku berikan kepada kalian. Apa yang Allah berikan kepada Bani Adam? Pakaian. Libasan yuwari sawatikum warisa, kata Allah, yang dengan pakaian itu kalian terlihat indah. Yang dengan pakaian itu kalian bisa menutup aurat. Yang paling penting buat kita fungsi pakaian dua. Yang satu untuk menutup aurat, yang kedua biar kelihatan kita pantas. Ya. Tetap pantas Pak, akhirnya Bapak ngaji pakai kaos dalam, bubu lucunan kan terpantas. Ya. Jadi pakaian ini termasuk karunia yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, Allah punya pakaian kecintaan. Pakaian kecintaan Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian kecintaan Allah ini adalah al-ilmu. Ilmu ini pakaian kecintaan Allah. Maka siapa orang yang sedang berada di jalan sedang menuntut ilmu, maka betapa Allah senangnya kepada orang-orang yang seperti itu. Banyak Allah berikan keutamaan kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Asal syaratnya satu, kumpulnya kita, duduknya kita di majelis ilmu tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ustadznya. Ya, ustadz manusia Pak. Kalau ustadz keliru, salah, bisa ditinggalin sama jamaahnya tuh. Ya. Ya. Tapi kita ngaji berkumpul di sini karena mengharapkan ridha Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sedang berada di majelis ilmu, la yuriduna wajahu. Tidak dia mengharapkan kecuali hanya mengharapkan wajahnya Allah. Artinya orang itu duduk di majelis ilmu mengharapkan ridhanya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang seperti itu, nadahum munadin minas sama'i an aqumu maghfuran lakum wa qad buddilat sayyi'atukum bihasanatin.
maka Allah akan berikan dua hal kepada mereka yang hadirnya di majelis ilmu karena Allah, bukan karena ustadznya, ya. Tapi karena Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Yang pertama, an aqumu maghfuran lakum. Setelah kita beranjak dari tempat pengajian ini, kita berdiri, kita bubar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dosa-dosa kita yang hanya diampuni saja, wa qad buddilat sayyi'atukum bihasanatin. Sungguh Allah akan menggantikan keburukan-keburukan yang boleh saja akan menimpa kita. Karena esok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan adalah sesuatu yang gaib bagi kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita esok, lusa, pekan depan. Boleh jadi mungkin Allah akan ditimpakan keburukan. Tetapi disebabkan karena Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah duduk di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan waqad buddilat sayyi'atukum bihasanatin. Sungguh Allah akan gantikan keburukan-keburukan yang akan menimpa kita dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Amin. Tapi sekali lagi kita niatkan karena mengharapkan ridha Allah. Duduknya sama, duduknya di masjid yang sama, di waktu yang sama, mendengarkan kajian yang sama, tetapi ketahuilah, pahala, jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bisa berbeda-beda. Betul? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ya. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kadar yang ia niatkan. Jadi kalau orang sudah siap datang ke rumah Allah, datang ke majlis yang Allah cintai ini, wah, udah disiapkan dari rumah. Oh, hatinya itu udah dilapangkan terlebih dahulu. Masuk masjid aja Pak, nggak akan salah melangkahkan kakinya. Ya, kan ada sunnahnya Pak. Masuk masjid, melangkahkan kaki kanan dulu, tong pahili jeung DKWC. Kadang kita nggak ngeh loh, masuk ke masjid itu nggak nyadar, ya, sehingga abus KWC, Pak. Tapi orang yang sudah mempersiapkan dirinya, melangkahkan kakinya yang kanan terlebih dahulu, berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap dari awal. Ya, jangan-jangan kita doanya nggak begitu. Masuk ke masjid doanya bismika Allahumma ahya wa bismika maka tong heran lamun keur pangajian sakoloba nundutanana sigana salah ngadoa dah. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema keseharian kita. Adab tentang bertetangga. Adab bertetangga. Ya. Kita syukuri Bapak Ibu sekalian, kita ini tumbuh besar di lingkungan Islam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun kata sebagian para ulama ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada, haji terakhir, haji perpisahan. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala tepatnya tanggal 9 Zulhijjah ketika Nabi sedang berada di Arafah. Ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian ulama termasuk ayat yang paling terakhir. Apa bunyi isinya? Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum, telah aku sempurnakan bagi kalian. Apa yang Allah sempurnakan bagi kalian? Ad-dinul
Islam. Jadi kita masih bangga Pak, Adinul Islam ini adalah sesuatu yang telah Allah sempurnakan. Ya, nikmat bagi kalian yang paling besar kata Allah, Ad-Dinul Islam. Raditu lakumul Islam madina. Allah ridha dengan agama Islam. Saya sempat mendengar ya, ulama ya, ada yang mengatakan ajaran Islam ini belum sempurna. Itu yang menyampaikan ulama, Pak. Ya, sempat heboh tuh viral, ditanggapi oleh beberapa ulama lagi. Ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu belum sempurna katanya. Ya. Kita itu mesti bangga apa menjadi muslim? Mesti bangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Tapi kadang suka muncul aja beberapa yang mengatasnamakan ustadz, ulama yang agak ke kiri-kirian karena semangatnya toleransi sehingga menyamakan agama Islam itu dengan agama yang lainnya. Suka begitu, Pak. Ya. Ya. Ada ngaku-ngaku mungkin ulama mengatakan, ya, Islam begini, ya. Atau kalau bahasa kita mah kayak kurang bangga menjadi seorang muslim teh. Ngewa ke negara Arab teh. Ya. Ada yang sampai begitu bapak-bapak sekalian. Ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadan nabiyyan wa rasulan wajabat lahul jannah. Siapa yang di dalam dirinya ada iman kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, wajabat lahul jannah. Maka Allah wajibkan orang itu masuk ke dalam surga. Ada tiba-tiba Habib, ya nggak usah sebutkan lah namanya, ya. Ya. Kalau di agama mereka punya trinitas, di Islam itu ada Asmaul Husna katanya. Saking ingin toleransinya jadi ngerusak agama. Padahal Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu pertanyaan buat kita nanti ketika kita sedang berada di alam kubur. Ya, Allah nggak ngasih pertanyaan banyak-banyak kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisi-kisinya nih saya sampaikan biar Bapak Ibu bisa jawab. Ya. Ya. Biar bisa jawab. Kisi-kisinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia berada di liang lahat di alam kubur, ya, ketika orang yang menghantarkan pergi meninggalkan kita, maka saat itu malaikat penjaga kubur datang kepada kita. Lalu bertanya, apa pertanyaannya? Man rabbuka? Ya, man nabiyuka, madinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Gampang ya jawabannya. Tapi menjawab pertanyaan di akhirat beda dengan menjawab pertanyaan di alam dunia. Ketika kita menjawab pertanyaan sedang berada di alam dunia, maka menjawab pertanyaan di alam dunia itu dengan ilmu, dengan akal. Kita baru bisa jawab, nilainya 100 Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ketika pertanyaannya di akhirat, yang menjawab bukan ilmu, yang menjawab bukan dengan akal, tetapi yang bisa menjawab pertanyaan di hari akhirat, yang bisa menjawab mereka yang menjawabnya dengan iman. Jadi jangan heran, Bang. Kalau saya tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kalian? Tapi kata Nabi SAW, mereka yang lemah imannya, yang tidak ada imannya, yang imannya rusak, kata Nabi SAW, walaupun dia seorang muslim, puluhan tahun menjadi seorang muslim, lalu mereka menjawab, aku tidak tahu. Ya. Siapa nabimu? Aku tidak tahu. Apa agamamu? Aku tidak tahu. Nah, mudah-mudahan kita yang bisa menjawab itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu kalau melewati kuburan tak kuasa menahan tangis. Sampai nangisnya itu bercucuran air matanya, Pak, lain sedih hungkul. Ditanya sama sahabat, "Ya Utsman, ya Utsman, kenapa setiap engkau melewati makam kuburan
engkau senantiasa menangis, mencucuran air mata. Kata Utsman bin Affan, wahai sahabatku, tidak tahukah kalian, kalau seandainya manusia ini berada di alam kubur mendapatkan nikmat, maka ini pintu gerbang kenikmatan yang pertama. Tetapi kalau manusia itu disiksa di alam kubur, apalagi kalau nanti disiksa oleh Allah di neraka, maka di alam kubur ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ya, maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah supaya kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Ya. Ada apa contohnya husnul khatimah? Ada juga suul khatimah. Ya. Kemarin kita diberikan nasihat kematian dari wafatnya wali kota Bandung. Ya. Subhanallah, Pak. Ya. Wa Allah wafatkan beliau, Mang Oded ya. Kebetulan saya kenal sama beliau sejak SMP, Pak. Bahkan karena rumah beliau itu dekat dengan kebun kopi, ya. Bahkan ada tempat masjid yang dulu beliau isi pengajiannya, sekarang saya isi pengajiannya. Ya. Allah wafatkan beliau di hari Jumat dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sedang melakukan ibadah yang terbaik, yaitu sholat. Mau khutbah Jumat, apalagi coba yang Allah berikan kemuliaannya kepada beliau. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, an yasta'miluh. Allah akan sibukkan hamba itu untuk beramal soleh. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah menyibukkan seseorang dengan amal soleh? Maka Nabi SAW menjawab, an yuwaffiquhu lil amal salih qabla al maut. Allah akan memberikan taufik kepada hamba itu sehingga sebelum wafatnya orang itu berada dalam keadaan sedang beramal soleh. Gampang nggak begitu, Pak? Susah yang begitu. Akan bisa terjadi pada orang-orang yang semasa hidupnya disibukkan dengan amal saleh, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, karena Allah punya pakaian kecintaan berupa ilmu, sampai Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man kharaja fi baitihi li talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kata Nabi SAW, siapa orang yang keluar rumahnya kemudian melangkahkan kakinya untuk talabul ilm, maka langkah kakinya dia sedang menuntut ilmu, ya, fahuwa fi sabilillah, sama dengan sedang berjihad di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia kembali ke rumah. Itulah keistimewaan yang Allah berikan. Nah, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur, ya, dengan nikmat ad-din ini. Ya, makanya banyak sekali doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar ad-din kita ini dirawat dan dijaga, Pak. Nabi ini mengajarkan doa kepada kita, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Nabi sering baca mengulang-ulang doa itu, Pak. Doa itu jumlahnya bukan hanya ratusan ribuan, Pak, doa itu. Sebagiannya ada di dalam Al-Quran, sebagiannya doa itu ada di hadis Nabi SAW. Tetapi Nabi nggak mungkin kan kalau berdoa semua doa dibaca. Tetapi ketika Nabi berdoa, ada doa-doa yang sering Nabi ulang-ulangi. Setiap selesai sholat, Nabi membaca doa itu. Apa kira-kira pelajarannya? Ketika Nabi SAW seringkali mengulang-ulang doa, berarti dalam doa itu ada treatment khusus. Ya. Termasuk salah satu doa yang kita ulang-ulang dan memang diulang-ulang oleh Nabi. Doa apa, Pak? Doa sapu jagat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu memang doa diulang-ulang oleh Nabi. Setiap selesai sholat Nabi membaca doa itu. Bukan hanya dalam keadaan sholat, bahkan ketika sedang dalam keadaan tawaf dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad, disunahkan untuk membaca doa itu.
Orang tawaf di Ka'bah, Pak, ngeliling Ka'bah satu putaran, ketika sampai di rukun Yamani, sampai ke rukun Hajar Aswad, maka doa yang disunnahkan itu Rabbana atina fid dunya. Begitu juga putaran kedua, putaran ketiga, sampai putaran ketujuh, Nabi menganjurkan kepada kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti apa? Doa itu ada treatment khusus, Pak, sehingga diulang-ulang oleh Nabi. Hafal doa itu, Pak. Ya, kalau doa sapu jagat hafal Ustaz. Tapi doa yang lain wallahu a'lam. Ya, jadi paling tidak, Pak, kita berdoa dengan doa yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah. Paling tidak begitu. Peperiheun ngapalkeun puluhan doa hese kan? Ya. Kenapa Ibu Bapak di sini kan nggak pernah ketinggalan baca doa sapu jagat ya? Ya. Alhamdulillah. Kenapa coba? Deta apal deui nu apalna eta meureunna. Gitu. Ya. Ada doa pendek yang diulang-ulang Nabi, ya, yang suka diulang-ulang oleh Nabi SAW. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Setiap sholat Nabi baca doa itu tuh. Allahumma hasibni hisaban yasiro, artinya ya Allah ringankan hisabku. Ada juga doa yang diulang-ulang oleh Nabi setiap selesai sholat, Nabi baca doa itu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Diulang-ulang oleh Nabi. Nah, termasuk Nabi mengulang-ulang doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, yang menyampaikan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi selesai sholat baca doa ini. Tapi wayahna rada panjang kudu dihafalkeun. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Alladzi huwa ismatu amri, karena agama itu yang mengatur seluruh urusan hidupku. Ya. Jadi tidak ada yang tidak diatur oleh Islam, semuanya diatur oleh Islam dari mulai hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ya, jalan kaki saja diatur sama Islam. Bapak ke toilet aja diatur sama Islam. Bapak tidur makan diatur oleh sama Islam. Agama yang lain nggak mengatur itu. Termasuk yang besar-besar diatur oleh Islam. Ya, ya. Termasuk Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita tata cara adab ketika kita menjadi ataupun menjadi muslim yang punya tetangga. Adab dalam bertetangga itu juga diatur oleh Islam. Subhanallah. Ya. Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan. Ya. Maka dulu Mbak, musuh-musuh Islam ini sengaja ya bertransformasi secara zahiriyah menjadi ulama, menjadi alim, pakaian gamis, tetapi substansinya hakikatnya merusak Islam. Dulu kita masih ingat, kalau ngomongin politik nggak boleh di masjid. Sebisa mungkin jauhkanlah politik dengan Islam, jauhkan ekonomi dengan Islam, sehingga apa yang terjadi? Umat Islam ya termarginalkan. Padahal disebutkan al-Islamun nidhamun syamilun yatanawwalu madahiril hayati jami'a. Islam ini adalah agama yang mengatur, mengurus seluruh aspek kehidupan. Diatur oleh Islam ini, Pak. Betul. Kita mesti bangga. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, salah satu yang diatur oleh Islam itu, Pak, adab kita dalam bertetangga. Ya. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal yatama
wal jaril junuba. Ya, wal jaridil qurba wal jaril junuba. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah. Ya. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya. Wadzil qurba, kepada kerabat yang dekat dengan kalian. Wal yatama, kepada orang-orang yatim. Ya, wal jarizil qurba, dan dan kepada tetangga yang dekat, wal jaril junuba, dan kepada tetangga yang jauh. Di sini malah ada perintah Allah untuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Apa maksudnya tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh? Kata para ulama tafsir, tetangga yang dekat itu maksudnya tetangga ya sesama muslim. Satu, ya. Jadi berbuat baik ke tetangga sesama muslim. Wal jaril junuba, berbuat baik kepada tetangga yang jauh, artinya berbuat baik kepada tetangga di luar akidah kita. Kepada tetangga yang sama, yang bukan muslim saja diperintahkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata para ulama tafsir, tetangga yang dekat itu artinya tetangga-tetangga yang dekat dengan rumah kita. Ada beberapa pengertian ya, ataupun patokan siapa itu dianggap tetangga. Ada ulama yang mengatakan, bahkan hadis Nabi SAW menyebutkan yang disebut tetangga itu kalau kita punya tetangga dari kita, rumah kita ini ke samping, kanan, kiri, depan, belakang 40 rumah. Itu baru tetangga. Ya. So Bapak hitung Pak. Ya. Bapak hitung aja. Ke samping kanan 40 rumah, ke samping kiri 40 rumah, depan, belakang 40 rumah. Segana tak apa orang kabeh. Itu kata Nabi itu dalam hadis. Apalagi zaman sekarang, Pak, ya, dikomplekan terutama, Pak. Jangankan tuh 40 rumah. Sarumah ge jeung tetangga teu apa. Setembok ge teu apa. Ya, betul enggak, Pak? Iya. Ya. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Ya tetangga itu 40 depan, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Saya juga belum tentu begitu. Itu. Subhanallah. Ini patokan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Ada juga yang menyebutkan tetangga dekat itu sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kira-kira siapa tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dariku?" Karena salah satunya yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahabu, saling mencintai, saling memberikan hadiahlah, maka kalian saling mencintai. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kira-kira tetangga yang paling mana yang layak mendapatkan hadiah dariku?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tetangga yang pintu rumahnya dekat dengan pintu rumah kita." Ya, paling tidak kita begitulah, ya, berbuat baik kepada tetangga yang paling dekat. Ya, Pak, ya. Penting Pak kita tetangga ini. Tadi ayat Qur'annya ada, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mazala Jibril yusini bijarihi hatta dhanantu sayuwarithuhu." Jadi malaikat Jibril turun, Pak. Hanya hadisnya sahih. Kata Nabi, malaikat Jibril sering turun berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi apa? Menyampaikan wahyu. Iya kan? Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Selain daripada menyampaikan wahyu, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yushini bijarihi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati tentang tetangga. Coba, Pak. Sering memberikan nasihat kepada Nabi tentang pentingnya tetangga. Sampai kata Nabi apa? Hatta dhanantu sayuwarisuhu. Sampai-sampai saya berpikir tetangga itu termasuk
bagian orang yang mendapatkan ahli waris. Kenapa? Karena sering Nabi mewasiatkan kepada Nabi tentang tetangga. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah mengaitkan kadar keimanan seseorang dengan akhlaknya kepada tetangga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa mereka yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat, falyukrim jarahu. Hendaklah kalian memuliakan tamunya. Dalam hadis riwayat lain, falyuhsin jarahu. Hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangganya. Jadi kalau orang tidak berbuat baik kepada tetangganya, orang tidak memuliakan tetangganya, berarti dia bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang termasuk beriman kepada hari akhirat. Percuma Pak ahli ibadah, percuma dia ahli sholat, ahli zikir, ahli saum, tetapi dia tidak berbuat baik kepada tetangganya. Suatu saat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat menyampaikan tentang satu keadaan seorang wanita ahli ibadah. Disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana ini adalah min ahli ibadah, min ahli zikir, min ahli saum, min ahli sholat. Ya Rasulullah, si fulana ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli saum. Aina fiha ya Rasulullah, kira-kira tempatnya si wanita itu di mana? Hadisnya riwayat Imam Muslim. Apa jawab Nabi SAW? Wanita yang diceritakan ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat, ahli saum. Kata Nabi jawabannya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Wa yadkhulunan nar, Allah masukkan si wanita itu ke dalam neraka. Sahabat kaget. Kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa yadkhulunan nar ya Rasul? Bagaimana Allah masukkan mereka ke dalam neraka? Si wanita itu ke dalam neraka, pada dia ahli ibadah. Kata Nabi, betul dia ahli salat, betul dia ahli zikir, ahli saum, tetapi dia senantiasa menzalimi, menyakiti tetangganya. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tapi saya yakinlah Ibu Bapak bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Tetapi ini mengingatkan betapa pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, ya, khairan ashabi min indillah, ya, wa khairan, ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik sahabat, ya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairan li sahibihi, yang berbuat baik kepada sahabatnya, wa khairan zirani min indillah, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairan li jarihi, dia yang berbuat baik kepada tetangganya. Nah, itu disebut orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah azan? Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti setelah salat Isya kita lanjutkan lagi kajian kita. Untuk sementara karena sudah waktu azan Isya, kita sampai di sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, berbicara tentang akhlak ataupun adab kepada tetangga, ini bagian daripada representasi daripada ajaran Islam. Kalau kita perhatikan di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang keimanan seseorang itu belum sempurna kalau tidak dibarengi dengan adab dan akhlak. Ya. Oleh sebabnya parameter baiknya seseorang jangan dilihat oleh diri kita sendiri, Pak. Parameter seseorang itu baik, parameter seseorang itu beriman, takwa,
salah satu yang mengukurnya itu satu orang yang terdekat dengan kita dalam rumah. Yang kedua, tetangga kita. Kalau orang yang dekat dengan kita, pasangan, anak, lalu kemudian mereka melihat diri kita ini orang baik, maka itu parameter kebaikan yang ada pada diri kita. Satu. Yang kedua, kalau tetangga kita menganggap diri kita baik, itu pun parameter baiknya diri kita. Ya. Oleh sebabnya ikhwatul iman rahimakumullah, erat dikaitkan antara iman dengan adab. Misal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai orang itu mencintai ya saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu perkara yang mesti kita jaga, yang mesti kita rawat adalah akhlak ataupun adab terhadap tetangga kita. Yang pertama, bagaimana adab kita dengan tetangga? Satu, ya. Adab kita dengan tetangga ini yang pertama peduli, Pak. Apa, Pak? Peduli. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi. Laisal mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, tidak dianggap orang itu beriman. Coba bayangkan pesan Nabi. Laisal mu'min, dia tidak beriman, tidak dianggap dia sebagai seorang mukmin. Siapa mereka? Alladzi yasba', ketika dia merasa kenyang, ya, sementara tetangganya ja'iun jarihi bijanbi, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Apalagi dalam kondisi pandemi yang seperti ini, Pak, ya. Saya kira mungkin banyak ya di antara tetangga kita yang agak tersiok-siok masalah ekonominya, bahkan boleh jadi ada yang kesulitan hanya untuk mendapatkan makan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita supaya memiliki hasasiyah ila jarihi, memiliki kepakaan sensitivitas terhadap tetangganya. Bahkan Nabi mengatakan laisal mu'min, bukan orang yang beriman kalau mereka tidak peduli dengan tetangganya. Alladzi yashba, sementara kita kenyang dengan makanan, tetangga kita masih dalam keadaan ya. Oleh sebabnya ya Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan, man yassara mu'minin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa di antara kita yang meringankan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan ringankan kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak atau ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Salah satu sebabnya adalah orang itu peduli dengan saudaranya. Peduli dengan saudaranya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, ya, ada orang yang masuk surga. Salah satu sebabnya dia juga sama butuh makanan. Tetapi karena melihat saudara yang ada di sampingnya, ya, membutuhkan yang teramat dengan makanan, ya, kelaparan, maka makanan yang dipunyanya dia berikan. Ya, diberikan, Pak. Sampai kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah takdirkan orang ini masuk ke dalam surga. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tentang kriteria orang Madinah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Quran surat Al-Hadid kalau tidak salah Al-Hasr Allah sebutkan, ya. Orang Madinah itu, ya, dia sebetulnya membutuhkan makanan walau kana bihim khassasah. Ya, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim
wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sesungguhnya Darul Iman, orang yang lebih dahulu beriman, Ahlul Madinah, Pak. Ini kisahnya, dibacakan ayat itu, diturunkannya ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sedang berada di majelis tuh. Nabi sedang berada di majelis, ada para sahabat. Lalu kemudian ada tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW kemudian kepada sahabatnya menyuruh, coba cari tahu ada makanan enggak di rumahnya Rasul. Maka ditanyalah kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan enggak kira-kira menjadi sebagai jamuan buat tamunya Nabi. Ternyata enggak didapati makanan. Maka sahabat ini kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah mengecek ke rumahmu, tidak ada makanan yang bisa dihidangkan kepada tamumu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena menjamu tamunya Rasulullah ini adalah satu kehormatan, maka ada sahabat yang spontanitas mengacungkan tangannya, saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, maka engkau lah yang akan menjamu tamuku. Ya. Lalu ketika itu dia balik ke rumahnya, dia tanya kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan apa kira-kira yang bisa jadi jamuan tamunya Rasulullah dengan penuh bahagia? Tetapi istrinya mengatakan, wahai suamiku, tidak ada makanan apa-apa. Hanya ada satu buah gandum cukup untuk satu orang. Sementara di malam itu, dia butuh makanan, anaknya juga butuh makan. Sampai apa yang terjadi? Karena dia sudah kadung mengacungkan tangannya untuk menjamu tamunya Rasulullah SAW, ketika di malam hari, ya, dia siapkan di meja ini 3 piring, ya, anak-anaknya disuruh tidur supaya jatah makanannya buat tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang tamunya Nabi, maka kemudian lampunya digelapkan, Mbak, biar nggak kelihatan. Kenapa? Karena di meja itu ada 3 buah piring, yang 2 piringnya kosong, 1 piringnya yang buat tamunya Nabi SAW berisi makanan. Dia seolah-olah sedang makan, padahal dia tidak memakan apa-apa. Lalu kemudian turun ayat ini. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qabli yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan, ya, walau kana bihim khasasah. Dia itu butuh, tetapi karena saking pedulinya kepada saudaranya, ya, sampai kemudian seperti itu. Makanya kita sulit lagi menemukan akhlak-akhlak yang seperti begini, ya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang meringankan kesulitan saudaranya, maka Allah akan ringankan orang itu bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, kewajiban kita kepada tetangga salah satunya adalah tumbuhkan rasa kepedulian kita. Ya. Itu yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan peduli itu termasuk amalan yang utama, Pak. Ada sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jal. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi tidak menjawab salat tahajud yang lama, baca Quran berjuz-juz. Tetapi lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa tadkhuluna sururun ala qalbil muslim, memasukkan kebahagiaan kepada saudara muslim. Apalagi wa yuksabu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitan saudaranya. Wa tutradu anhu jau'an, menghilangkan rasa laparnya. Kalau mampu, kata Nabi, wa tuqda anhu dainan, membayarkan hutangnya. Dan Nabi berpesan, wali an amshi ma'a akhihi hajatan ahabbu ilayya an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sesungguhnya ketika aku berjalan bersama saudaraku, lalu aku penuhi kebutuhannya, aku hilangkan kesulitan saudaraku,
Kata Nabi, ahabbu ilayya an a'takifa fi hadal masjid syahron. Itu lebih aku cintai ketimbang i'tikaf di Masjid Nabawi yang lamanya 1 bulan. Subhanallah. Ini adab, Pak. Jadi adab yang pertama apa? Menumbuhkan rasa peduli. Jangan kalian anggap remeh, ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, jangan kalian anggap remeh pemberian kepada tetangga walaupun kaki kambing. Ya, walaupun 1 buah kaki kambing. Ya. Kalau kita kaki kambing lumayan ya. Ya, lumayan, ya. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatul iman, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangganya? Nabi itu kalau masak kadang suka melebihkan melebihkan kuahnya. Supaya apa? Supaya bisa dibagikan kepada tetangganya. Bukan hanya tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Tadi maknanya tetangga yang dekat dia seorang muslim, tetangga yang jauh bukan muslim. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun Nabi memberikan kepada tetangga walaupun dia bukan muslim. Makanya termasuk yang dibolehkan, Pak, ya, memberikan hadiah kepada non-muslim, memberikan makanan kepada non-muslim. Termasuk yang dibolehkan ketika ada Idul Kurban. Boleh nggak orang non-muslim menerima daging kurban? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau kita menerima dari non-muslim, boleh nggak? Boleh, asal dipastikan makanan yang dipasaknya adalah sesuatu yang halal dan thayyib. Ya. Gitu. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adab yang pertama kepada tetangga, tumbuhkan rasa peduli. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, Nabi mengatakan, ya, adab kepada tetangga yang kedua itu, kita tidak boleh zalim kepada tetangga kita. Hadis Nabi disebutkan la darara illa dirar. Enggak boleh menimpakan bahaya. Ya, enggak boleh menimpakan sesuatu yang menjadikan tetangga kita sulit. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sampai mengatakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Oh, Masya Allah. Nabi sampai mengulang 3 kali. Demi Allah, sesungguhnya tidak beriman. Ini kata para ulama, kalau Nabi melakukan pengulangan-pengulangan, itu menunjukkan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi itu sesuatu pesan yang sangat penting. Ya. La yu'min, kata Nabi. Wallah, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Lalu sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu? Kata Nabi SAW, la amana li jarihi bawayiqahu. Kata Nabi SAW, tidak beriman siapa? Orang yang tidak memberikan rasa aman li jarihi kepada tetangganya. Ya, bawayiqahu, disebabkan karena sikap dan perbuatannya. Jadi coba Pak, kalau kita tidak memberikan rasa aman kepada tetangga kita, bukan termasuk orang yang beriman. Apa umumnya dosa kita kepada tetangga? Ada 3. Umumnya dosa kita kepada tetangga itu ada 3. 1, tidak peduli, tadi udah. Yang kedua, dosa kita kepada tetangga itu hasad, Pak. Hati-hati. Ya. Sulit Bapak Ibu sekalian menghilangkan hasad kepada tetangga. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun minal hasad. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas daripada sifat hasad. Nah, tetangga diberikan mobil baru, ya. Tetangga kadang ada hasad aja gitu. Ya. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hati-hati dengan hasad. Kenapa hasad itu? Kama ta'kulunan narul hatoba. Hasad itu seumpama api yang melalap habis kayu, ya, ataupun ranting-ranting kering. Diumpamakan oleh Nabi SAW, siapa orang yang di dalam dirinya ada hasad, maka amal solehnya akan
terhapus. Ya. Maka Nabi hati-hati dan hasad. Dan salah satu sifat hasad itu muncul kepada siapa? Kepada tetangga. Ya, hasad, Pak. Nah, itu dosa yang kedua. Dosa yang ketiga, Pak, kepada tetangga itu apa? Ya. Laisa min hifdzul lisan, tidak bisa menjaga lisan. Itu dosa kepada tetangga. Ya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita mesti hati-hati 3 hal. 1, jangan sampai kita tidak peduli. Yang kedua, jangan sampai kita hasad kepada tetangga. Yang ketiga, hati-hati dengan lisan kepada tetangga kita. Ya, betapa ada kasus tetangga membunuh tetangganya karena sakit hati dengan lisannya. Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak Adam itu disebabkan karena lisannya. Dan salah satu dosa lisan itu adalah kepada ucapan yang kurang baik kepada tetangga. Maka hati-hati ibu bapak sekalian lisan kita. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, ya, setiap malamnya senantiasa memegang lisannya, Pak. Ditanya sama Umar bin Khattab, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau senantiasa memegang lisan itu?" Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Umar, tahukah engkau inilah lisan yang bisa menyeretku ke dalam neraka?" Maka rentetan hadis untuk memuliakan tetangga, ya, disebutkan oleh Nabi SAW sebelumnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik dia diam. Ya. Nah, ini Pak, hati-hati ibu bapak sekalian, ya, dengan 3 dosa ini. Ya. Siapa yang bisa menjaga diri kita dari 3 hal ini, maka insya Allah kita akan selamat, Pak. Ya. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kita akan selamat sampai nanti di akhirat. Ya, sampai di akhirat. Ustaz, bagaimana kalau kemudian ada tetangga ngeselin? Kan suka gitu ya? Ada tetangga ngeselin, Pak. Kita mah akhlak udah bagus, ya, nggak pernah mengganggu tetangga kita. Tapi sebaliknya tetangga ini yang ngeselin, suka mengganggu kita. Iya, ada yang begitu, Pak. Ya, suka ada yang begitu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Quran Asy-Syu'ara ayat yang ke-40. Kalau seandainya ada tetangga yang ngeselin, ada tetangga yang menjadikan kita dongkol, ada tetangga yang menjadikan kita sakit hati. Iya. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'afa wa aslaha", maafkan kesalahan tetangga kita. Wa aslaha, bukan hanya dimaafkan, tetapi tetaplah berbuat baik kepada tetangga kita. Siapa orang yang wa man 'afa wa aslaha, siapa orang yang mampu memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita, yang menyakiti kita, falahu ajrullah, maka Allah akan berikan pahala yang tak terhingga. Itu yang sudah itu, Pak, begitu. Berbuat baik kepada siapa? Kepada orang yang ngeselin kita. Berat, Pak. Kalau Bapak berbuat baik kepada teman dekat kita, Ibu berbuat baik kepada teman yang suka naktirin kita, biasa itu. Biasa. Betul nggak, Pak? Yang berat itu apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi sedang dalam keadaan sedih di Mekah, lalu Nabi berjalan ke Taif. Ketika Nabi sampai di Taif, bukan disambut kedatangan Nabi, ya, bukan gembiranya orang-orang Taif, tetapi ketika Nabi sampai di Taif, Nabi dilempar oleh seluruh penduduk Taif, sampai kemudian Nabi pelipisnya berdarah, kakinya berdarah-darah. Dalam keadaan Nabi sedang lapar. Ketika Nabi balik lagi ke kota Mekah, sedang istirahat, lalu kemudian malaikat iba melihat keadaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi? "Ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim min akhsyabain." Muhammad, kalau engkau inginkan, maka 2 gunung ini akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Ya, penduduk Taif ini udah ngeselin, Pak. Bukan ngeselin lagi, ya.
menzalimi Rasulullah SAW. Ya, wallahu alam, kalau saya ditawarin begitu jawaban saya apa? Malaikat udah beakeun lah tong disesakeun. Iya. Udah kesel, Pak, Ustaz kieu aya ambekna gitu kan. Tapi Nabi enggak begitu. Apa jawab Nabi? La bal arju walakin an yukhrijahum min aslabihim wa man yu'minu billahi wa lam yusyriku bihi syai'a. Jangan engkau timpakan gunung itu. Biar aku dicaci, biar aku dizalimi, biar aku dilempar batu, tapi aku berdoa kepada Allah. An yukhriju min aslabihim, supaya Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang Taif, man yu'minu billahi wa lam yusyriku bihi syai'a, yang beriman kepada Allah dan tidak ada yang menyekutukan Allah. Coba Pak, lemparan orang Taif dibalasnya dengan doa. Pernah Pak, sering enggak Bu, kita mendoakan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita? Berat. Yang sering kita doakan itu anak kita, orang tua kita, saudara kita. Ya. Kalau ada orang yang zalim kepada kita, tetangga yang zalim kepada kita dapat musibah, lisan kita astagfirullah, hati kita alhamdulillah. Syukurin. Iya. Kadang ada begitu, Pak. Ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu ikhwatul iman, kalau kita menghadapi tetangga yang begitu, jangan dibalas dengan keburukan. Wa man afa wa aslaha. Beri maaflah mereka dan doakanlah mereka. Dan ternyata ini amalan Nabi SAW. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seseorang yang disebut oleh Nabi min ahlil jannah. Ya, min ahlil jannah, min ahlil jannah, ahli surga sampai 3 kali. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As penasaran apa rahasia amalnya. Ternyata ketika nginep 3 malam di rumah itu tidak ditemukan amalan istimewa. Qiyamul Lail tidak ditemukan, tilawah Quran tidak ditemukan. Ketika sudah 3 malam lalu kemudian dia ungkapkan apa maksudnya. Ternyata amalan istimewanya apa Pak? Memaafkan setiap sebelum tidur dia maafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Dan subhanallah, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, ternyata amalan ini yang dilakukan oleh siapa? Wali Kota Bandung, Mang Odet. Itu penuturan istrinya, ya. Jadi setiap malam itu beliau sholat 2 rakaat sebelum tidur, lalu berdoa kepada Allah, dan saat itu disampaikan yang namanya pejabat kan kadang ada yang kritik, ya. Dia sampaikan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Kata istrinya Umi Siti ini, pernah ada salah satu malam, Mang Odet itu karena kecapean, kelelahan, dia langsung tertidur, Pak. Akhirnya tidurnya gelisah, Pak. Tidurnya gelisah. Disampaikan oleh istrinya, Abi, kenapa tidurnya kayak gelisah? Lupa tadi malam dia tidak mendoakan saudaranya, Pak. Akhirnya dia bangun, ngambil air wudu, sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Jadi kalau amalan dilakukan rutin Pak, itu namanya bukan lagi zikir, tapi namanya wirid, Pak. Ada zikir, ada wirid, Pak. Bapak membaca subhanallah, alhamdulillah, itu namanya zikir. Tapi kalau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dirutinkan, itu sudah namanya wirid, Pak. Itu. Dan siapa yang merutinkan itu zikir, yang bisa wirid, maka Allah akan datangkan warid, cahaya di dalam kalbunya. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya di dalam kalbu, maka rutinkan amalan-amalan zikir. Maka Allah sebutkan wasabbihu bukratan wa asila. Ya, bertasbihlah kepada Allah itu pagi dan petang. Para ulama menyusun kitab zikir yang dibaca pagi dan petang supaya kita bisa merutinkannya. Gitu. Ya. Jadi amalan itu yang kemudian Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, Allah mengangkat derajat seseorang. Ya, mengangkat derajat seseorang. Jadi enggak ada masalah. Dan salah satu kebahagiaan kita Bapak Ibu kalau kita punya tetangga yang saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atu min sa'adatil mar'a. Ada 4 kebahagiaan yang ada pada diri seseorang. Apa salah satunya? Al-khulafa'u shalihin. Ketika kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, tetangga yang saling mengingatkan ya dalam hal kebaikan, wa tawasau bil
haqqi wa tawassaw bis sabri wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal-hal kejelekan. Nah, itu dua Pak ya. Jadi satu, kewajiban kita kepada tetangga, ya, memberikan rasa peduli. Yang kedua, tidak boleh berbuat zalim. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Nabi mensunahkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, ya. Salah satu bentuk kepedulian juga sesungguhnya kalau ada tetangga yang sakit, ya, tetangga yang sakit, maka jenguklah. Kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk tetangganya yang sedang sakit, siapa yang menjenguk tetangga muslim, ya, yang sedang sakit, ya, maka Nabi SAW mengumpamakan seperti hanya dia sedang berjalan memetik buah-buahan yang ada di surga. Subhanallah, Pak. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Imam Ahmad dan Imam Bukhari kalau tidak salah. Ya. Siapa orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, maka Nabi mengumpamakan seperti hanya dia sedang berjalan dan memetik buah-buahan yang ada di surga. Lalu kemudian dia duduk. Di saat sedang duduk itu, maka Allah akan menurunkan rahmatnya yang sangat deras sekali. Jadi rahmat Allah diturunkan sangat deras. Bagi siapa? Bagi orang yang peduli dengan tetangganya karena disebabkan menengok tetangga yang sedang dalam keadaan sakit. Dan kemudian Nabi melanjutkan, siapa yang menjenguk tetangganya di pagi harinya, maka Allah akan turunkan 70.000 malaikat, ya, yang mendoakannya sampai sore harinya. Siapa yang menjenguk tetangganya di sore harinya, maka Allah akan turunkan 70.000 malaikat sampai malaikat ini mendoakan orang itu sampai pagi harinya. Ini sanadnya sahih, Pak. Ya. Bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada tetangga. Didoakan sama malaikat, Pak, kita 70.000 malaikat mendoakan kita, subhanallah. Ya. Kalau malaikat ini mendoakan kita, ya, maka ibu bapak sekalian, kita ini akan dijaga oleh malaikat. Yang pertama. Yang kedua, malaikat akan mendoakan kita. Apa yang didoakan oleh malaikat buat kita? Allah sebutkan di dalam Quran surah Ghafir ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Apa yang didoakan oleh malaikat? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rabbana wa adkhilhum jannatu adnin wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka orang yang seperti itu akan didoakan oleh malaikat. Isi doanya malaikat, ya Tuhan kami, masukkan orang itu ke dalam surga bersama pasangannya, bersama orang tuanya, bersama anak dan keturunannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bagian daripada adab, pentingnya adab kita terhadap tetangga, ya. Dan mudah-mudahan tetangga kita bukan hanya bertetangga di dunia, tetapi mudah-mudahan tetangga kita pun bertetangga di surga, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, maka kewajiban kita antar tetangga, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, lalu kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Ya. Karena penting, ya, keimanan kita itu salah satu refleksinya itu adalah adab dan akhlak kita kepada sesama dan ditujukan kepada tetangga kita, ya. Jangan sampai tadi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashba illa bijarihi ja'iun bijanbin. Sementara tetangga kita dalam keadaan lapar, kita kenyang sendirian, nggak peduli. Kata Nabi SAW, la yu'min, tidak beriman seseorang. Siapa yang tidak beriman, la amana li jarihi bawawiyah. Tidak beriman seseorang, siapa yang tidak bisa memberikan rasa aman buat tetangganya. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita kepada tetangga, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kunci kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan adab tetangga ya. Saya kira yang paling penting bagi kita itu adalah mengamalkan ya, mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan adab yang terbaik buat tetangga kita insyaallah. Itu saja, kalau tidak ada pertanyaan cukup? Ya. Cukup ya? Ya, insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja karena saya juga ada Zoom sekarang, ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.